selamat datang di podcast kami dari kelompok 6 kelas 3D PGMI. Saya Via Silviatul Halimah bersama dua narasumber saya. Yang pertama ada Kak Rizky dan yang kedua ada Kak Dona. Sapa dulu semuanya. Halo semua. Nah, di podcast kami kali ini kita akan membahas tentang komunikasi dalam organisasi pendidikan. Nah, seperti yang kita ketahui nih, komunikasi dalam organisasi pendidikan itu sangat penting ya kan, guna menjalankan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah kita tentukan gitu. Nah, saya pengen tahu nih pendapat dari Kak Rizky, apa sih itu komunikasi dalam organisasi pendidikan? Baik, terima kasih Kak Via. Komunikasi dalam organisasi pendidikan itu sangat perlu untuk mencapai suatu kesuksesan atau keberhasilan dalam organisasi. Sekarang, kalau di dalam organisasi itu tidak ada komunikasi antara satu sama lainnya, organisasi itu bakalan kacau. Organisasi itu bakalan nggak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi komunikasi dalam organisasi itu sangat penting. Sangat penting itu untuk memberikan informasi dari atasan kepada bawah-bawahannya, seperti itu. Oh, jadi lebih kayak enaknya kita kalau berkomunikasi, kita tahu jadi arahnya organisasi ini mau kemana gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, kalau menurut pendapat Kak Dona gimana? Nggak jauh berbeda dari pendapat Kak Rizky. Kalau menurut saya, komunikasi itu proses penyampaian suatu gagasan atau pernyataan kita sendiri kepada orang lain. Misalnya, di dalam sebuah forum diskusi, saya menyampaikan sesuatu kepada Kak Rizky sehingga dia tahu dan terjalinnya sebuah komunikasi. Seperti itu kan. Ya. Lanjut, di sini ada fungsi dari komunikasi dalam organisasi pendidikan. Nah, kalau dari arti dari komunikasi tadi yang saya tangkap dari Kak Rizky maupun Kak Dona, jadi fungsi dari komunikasi ini bisa jadi untuk pusat informasi gitu ya kan. Ya. Nah, kalau menurut pendapat Kak Dona mungkin ada yang lain gitu, apa kira-kira? Menurut saya, dengan adanya komunikasi yang awalnya tidak memiliki hubungan apa-apa, hubungan akrab, bisa terjalin lebih akrab lagi sehingga kinerja di dalam sebuah organisasi itu semakin meningkat. Ada lagi? Cukup Kak. Cukup. Jadi menurut Kak Dona kayak gitu ya. Kalau menurut Kak Rizky gimana? Apa aja tuh fungsi-fungsi dari komunikasi dalam organisasi pendidikan? Ya, fungsi dari komunikasi dalam organisasi pendidikan itu sama dengan Kak Dona itu, untuk mempermudahnya komunikasi antar sesama anggota. Jadi kan di dalam anggota itu kan, dalam organisasi itu kan banyak nih anggota-anggotanya. Jadinya itu untuk mengatur anggota-anggota yang sebanyak itu kan cukup sulit ya tanpa adanya komunikasi. Jadi komunikasi ini untuk mengarahkan anggota-anggotanya itu untuk mematuhi atau melakukan yang sesuai dengan atasannya perintahkan. Iya. Misalnya kalau atasannya perintahkan, oh nanti kita turun ke lapangan ya, tanggal sekian, hari sekian gitu kan. Terus tanpa ada yang komunikasi ini kan, yang di bawah-bawahnya ini kan sangat sulit sekali untuk mengetahui. Jadi fungsinya komunikasi itu untuk anggota di bawah-bawahnya ini agar mengetahui gitu informasi yang ada di dalam organisasi tersebut. Iya. Jadi dapat saya simpulkan di sini fungsi dari komunikasi dalam organisasi itu sangat penting karena sebuah organisasi itu nggak dapat berjalan lancar tanpa adanya komunikasi gitu ya. Seperti kayak yang Kak Rizky contohkan itu kayak dari perintah dari atasan. Nah, fungsi dari komunikasi ini juga penyampaian informasi atau perintah dari atasan kepada bawahan atau anggota-anggota organisasi itu, misalnya apa yang harus dilakukan untuk kedepannya guna mencapai tujuan dari organisasi itu gitu ya kan. Seperti itu. Nah ya. Selanjutnya kita masuk ke cara. Kira-kira menurut Kak Dona nih, apa sih gimana cara kita berkomunikasi dengan baik di dalam organisasi? Itu gimana caranya? Yang pertama, sebelum berkomunikasi, terlebih dahulu tuh memikirkan
menyinggung nggak nih perasaan dia. Seandainya jika saya ini mengeluarkan pendapat nanti, seandainya saya ini mengeluarkan pendapat ini, nanti kalau Kak Via nih misalnya tersinggung, jadi kesannya kayak malah jadi konflik gitu ya, ya. Ya jadi bertentangan. jadi kalau mau menyampaikan pendapat dalam sebuah komunikasi dalam organisasi itu, selain apa ya, selain mengutamakan pendapat dari diri kita Juga harus mendengarkan orang lain. ya, jadi nggak meninggalkan. Kalau menurut Kak Rizky nih, gimana cara berkomunikasi yang baik dalam sebuah organisasi pendidikan tentunya? Ya, cara berkomunikasi yang baik itu menurut saya itu seperti atasan ini tidak semena-mena dengan menggunakan kata-kata kasar, sama seperti Kak Dona tadi kan, tidak semena-mena menggunakan kata-kata kasar kepada bawahannya, ataupun misalnya kalau dia tuh meminta tolong atau ingin memberikan arahan, misalkan kayak kamu turun ke lapangan ya gitu, nggak langsung seperti itu. Misalkan bisa diganti dengan lebih baik, misalkan kayak ayo nanti kita sama-sama turun ke lapangan, seperti itu Kak Fia. Oh ya, jadi dapat saya simpulkan cara berkomunikasi yang baik dalam organisasi pendidikan ini. Yang pertama tadi kita memperhatikan orang lain itu gimana cara kita bicara, gimana cara kita menyampaikan pesan atau ide gagasan yang Kak Dona bilang, supaya orang itu tidak tersinggung sehingga tidak menimbulkan konflik. Jadi komunikasi yang baik di sini juga bisa kita lakukan dengan mungkin dari atasan atau pemimpin dalam sebuah organisasi itu, yang Kak Rizky bilang nggak semena-mena sama anggota dalam organisasi itu. Bahkan seharusnya sebagai pemimpin dia harus bisa memberikan semangat atau motivasi dalam mengerjakan tugas-tugas atau bagian-bagian yang harus anggotanya lakukan guna mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Iya. Ya kan? Lebih tepatnya merangkul semuanya. Nah, ya, jadi bekerja sama dalam menciptakan komunikasi yang baik. Nah, demikianlah podcast dari kami mengenai komunikasi dalam organisasi pendidikan. Nah, semoga informasi dari dua narasumber saya ini, yang Kak Rizky dan Kak Dona, itu bermanfaat dan berguna bagi kalian semua dan kita semua tentunya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya mewakili dua narasumber saya, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian materi kami kali ini. Sekian podcast dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.